alat-alat game seperti itu kan, itu ternyata juga ada akhirnya itu dipakai oleh industri untuk arsitektur itu contohnya kayak gitu. Arsitektur, bahkan kedokteran, biologi, kedokteran atau biologi itu juga menggunakan alat virtual reality. Kedokteran, sipil, ya kan, apa namanya teknik sipil, terus habis gitu apa teknik apa mana ya, teknik mesin kayak gitu ya. Nah itu dipakai menggunakan virtual reality, ya kan. Padahal itu tadinya adalah alat game, betul ya. Itu satu. Discord, main Discord nggak teman-teman? Nah, Mas Zikra yang tadi Pak, main game, main Discord nggak? Raihan, Zikra, saya Main pasti Pak, main main Discord, Pak, Pak. main Pak. pakai, pakai ya. Nah, saya juga pakai Discord. Jujur, saya kalau di luar perkuliahan ya, ngebimbing skripsi, atau kadang-kadang kalau bikin kuliah pengganti ya, kuliah pengganti, bimbingan skripsi atau apa, itu saya kalau ngajar itu pakai Discord saya. Jujur aja, saya pakai Discord kalau ngajar. Terus diskusi dengan teman-teman komunitas ya, yang jumlahnya lebih global itu, saya pakai Discord juga. Sama, pakai Discord. Terus pernah saya waktu itu kan ngerjakan project ini, apa namanya, bikin pemrograman gitu ya, pemrograman pakai Python itu, kita sharing datanya itu pakai Discord semua. Itu kan dia lebih lebih halus, lebih cepat gitu. Bahkan Discord itu bisa mengakomodir game itu bisa langsung dimainkan di Discord walaupun diambil resource mainkannya di Discord karena dayanya paling bagus sebetulnya Discord itu. Dan itu digunakan juga di industri, ya kan? Alat Discord itu dipakai di industri. Percaya nggak? Ya kan? Nah, PlayStation itu ya mesinnya PlayStation itu sering dipakai untuk prosesor komputer juga ternyata. Prosesor penguatan grafik komputer. Kalau yang penting kita tahu cara makainya aja, yang penting itu ya. Itu bisa dipakai untuk prosesor komputer juga di situ, ya kan? Nah, bahkan ada beberapa alat game itu sudah dipakai untuk produksi, contohnya misalkan kayak produksi animasi gitu. Ini sebentar, saya kasih contoh sebentar aja. Oke, sorry. Oke, teman-teman, lihat di kamera semua. Ada yang pernah tahu alat ini nggak? Ada yang pernah tahu alat ini nggak? Ini Pak, Alat, ya? Xbox. Apa Mas? Pernah tahu alat ini? Webcam, Pak. Bukan. Kinect Pak. Kinect Pak, Kinect Xbox. Kinect. Tuh, Kinect. 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 Betul banget. Tahu nggak tadinya Kinect itu dipakai alat untuk apa? Untuk ngegame Just kan? ya. Betul, untuk ngegame. Teman-teman kan kalau di Xbox itu kan ada apa namanya? Game tenis gitu ya. Contohnya tenis misalkan ya. Terus Anda menggunakan tenis alat apa? Anda main tenis seolah-olah Anda main tenis beneran pakai alat Kinect gitu kan, ya kan? Tapi Anda tahu nggak alat ini itu sekarang dipakai oleh animator-animator untuk membuat karakter wajah atau 3D model, apa face 3D model. Padahal alat game kan itu dipakai untuk alat face 3D model. Saya pernah ketemu dengan animatornya ini, apa namanya? Sebentar ya, ini saya taruh dulu. Saya pernah ketemu dengan animatornya eh, Rara Nusa. Tahu film animasi Nusa dan Rara Nusa enggak? Ya. Tahu Pak, tahu Pak. Pembuatan Tahu, Pak. face, nah, pembuatan face-nya itu pakai alat tadi, ya kan? Face-nya, face detected-nya, 3D model
itu scanning itu pakai alat tadi, gitu kan. Dan bahkan apa namanya, bukan itu kan yang tadinya alat buat nge-game, kamera sensorik gitu kan, dipakai untuk membuat detektor face 3D model. Nah, habis dibuat detektor face 3D model, dipakai juga untuk apa namanya, preservasi digital, untuk pembuatan 3D model preservasi digital. Teman-teman nanti akan belajar tentang kurasi preservasi gitu ya. Nah itu ya. Sebentar, ini Kinect 360 3D scanner gitu ya. Nah itu dipakai untuk preservasi digital. Bayangin, padahal itu kan alat cuma buat nge-game doang kan. Kalau 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 kita lihat bener kan, itu kan hanya alat-alat yang buat nge-game aja sebenarnya gitu. Tapi jangan salah, justru dari alat-alat seperti itu, ya kan, itu ternyata bisa juga dipakai untuk membuat 3D model, ya kan, atau yang biasa kita kenal dengan 3D scanning model. Oke, ini mungkin saya ingin menunjukkan satu fenomena, ini videonya ya. Oke, ini tadinya fungsinya kan buat ini. Fungsi utamanya kan buat nge-game seperti ini kan. Tuh. Nah, tuh. Ya kan. Tadi kan alatnya kan buat ini. Terus sekarang kalau kita menggunakan di ranah profesional gitu ya, Kinect itu ternyata juga ini kan dipakai untuk membuat 3D model seperti ini. Gitu. Ini pakai Kinect ini. Ya kan? Kalau teman-teman lihat, ini pakai Kinect. Jadi sebetulnya alat-alat game itu sekarang banyak yang dipakai di dunia industri. Yang paling baru ya, yang paling baru dan sering digunakan itu adalah ya Discord itu. Padahal Discord kan tadinya untuk anak-anak main game online kan, untuk alat komunikasinya, interactionnya, interaktif gamenya gitu kan. Itu tadinya kan semua pakai apa namanya tadi, pakai itu pakai Discord itu kan. Nah, jadi alat-alat ini ya memang kayaknya sih kalau dinilai mungkin orang-orang dulu nganggapnya nggak penting gitu. Tapi justru sekarang itu banyak dipakai untuk kreatif, bahkan untuk kepentingan industri atau di sektor industri seperti itu. Ya, makanya kalau kita lihat pada virtual reality gitu ya, atau realitas buatan pada perangkat digital, ya kan. Nah, jadi virtual reality atau perangkat digital itu memiliki kesamaan utama, yaitu keduanya memiliki kemampuan untuk mengubah persepsi kita tentang dunia. Bahkan VR itu juga bisa mentransformasi pengguna. Dengan kata lain, kita pada tempat yang berbeda melalui kacamata gitu kan secara tertutup. Bahkan seolah-olah VR itu memblokir ruangan kita di situ. Tapi kalau sekarang sih teknologi VR sudah bisa mix ya, mix reality gitu. Jadi menggabungkan yang di luar dengan dunianya kacamata itu sendiri kan. Nah, dulu VR itu ngeblocking banget kan, karena nggak ada kameranya. Tapi sekarang teknologi paling baru kayak Meta Quest 3 itu menggabungkan dunia nyata dengan dunia digital di kacamata itu. Teman-teman nanti kalau lab kita, lab sains informasi nanti kalau sudah selesai ya, renov kan sekarang lagi direnov, diperbarui lah sekarang ya. Karena sekarang itu ruangannya mau dibuat lebih nyaman, lebih canggih dan lebih kokoh. Karena alat kita kan tadinya kan sudah ada lab gitu ya, cuman kok gara-gara alatnya berat dan muatan listriknya besar itu agak mengkhawatirkan. Di ruangannya apa kan tadinya kan lab itu kan ada ruangan gitu. Tadinya ruangan itu mau dipakai untuk lab itu kan sudah dipakai tapi agak mengkhawatirkan kondisinya. Akhirnya direnov kan. Nah nanti insya Allah langsung belum. Pakai VR pernah, benar serius ya. Gimana caranya? Ya udah tinggal pakai alatnya Menara Eiffel. Oh, tahu-tahu sekali kita sudah berada di Menara Eiffel di situ, ya kan?
Nggak usah repot-repot teman-teman, pakai VR yang murah-murah itu yang pernah kita praktekin di kelas, terus Anda cari ada di YouTube. Apa namanya? Lupa saya, Friends atau Paris gitu ya, apa 360 VR gitu. Tinggal masukin seolah-olah Anda berjalan di Perancis kan. Ya kan. Kalau ditanya pernah ke Perancis Pak, pernah, tapi pakai VR. Kalau datang langsung belum pernah. Sama kayak pernah ini nggak Pak? Pernah ke Mekah nggak? Pernah pakai VR gitu kan. Tapi datang langsung belum pernah kan gitu. Ya, saya tuh apa namanya pernah pakai VR itu iseng-iseng menjelajah Alas Purwo. Saya sebenarnya dulu tuh udah pernah ke Alas Purwo, udah lama kan di Banyuwangi kan itu ya. Kebetulan saya orang Jawa Timur juga. Udah lama banget saya ke Alas Purwo, tapi udah lupa gitu kan. Kayak gimana ya bentukannya ya. Soalnya saya teman-teman, saya waktu masih seumurannya teman-teman ya, masih kuliah S1 gitu-gitu, saya sama teman-teman saya tuh suka jalan-jalan apa tembus hutan. Mulai dari Alas Purwo, Alas Roban gitu kan. Terus habis gitu ada Alas Cangar, habis gitu ada hutan apa sih namanya saya lupa. Itu saya dulu tuh keliling gitu masih sama teman-teman geng waktu zaman S1 gitu ya. Sampai eh, saya jadi wartawan pun itu pernah liputan ke belusuk-belusuk hutan-hutan kayak gitulah gitu. Jadi kalau teman-teman tanya saya, Bapak berarti tahu lokasi KKN Desa Penari, saya tahu persis tempatnya di mana. Karena kebetulan kan saya orang Jawa Timur, pernah menjelajah ke daerah-daerah itu, tahu aja saya gitu kan. Dan pernah lah waktu itu ngobrol dengan timnya KKN Desa Penari, lokasinya saya dikasih tahu yang mana sih lokasi yang ini. Ah, elah itu mah udah pernah saya samperin, saya bilang kayak gitu kan. Soalnya dulu saya suka menjelajah di situ kan, waktu zaman masih S1 tapi bahkan bolos kuliah ya ke sana saya. Ya, tapi jangan dicontoh, nggak boleh ditiru. Ya, bolosnya nggak boleh, menjelajahnya boleh ditiru. Itu. Karena kan saya sama kayak teman-teman semua. Saya dulu kuliah di UPN juga. Kalau teman-teman di UPN Jakarta, saya di UPN Jatim itu aja bedanya, gitu ya. Nah, nah, terus habis gitu kemarin saya juga sempat penasaran bentuknya Alas Purwo kalau sekarang kayak gimana ya yang jadi fenomena horor-horor itu kan kayak di apa namanya dijadikan film horor terus habis gitu sering didokumentasikan sebagai lokasi horor bahkan ada yang di apa itu jadikan wahana permainan. Nah, karena saya nggak punya waktu ke sana kan belum sempat lagi saya harus ke sana. Udah, saya tinggal pakai alat VR itu, terus saya ketik aja misalkan Alas Purwo, lokasinya kayak gimana sih. Begitu saya telusuri, oh kayak gini ya sekarang ya bentukannya. Lebih bagus sih, zaman saya dulu jelek gitu. Alas Purwo nggak ada aspalnya. Kok sekarang kan sudah pakai aspal gitu, jadi udah bagus gitu. Nah, saya pun baru tahu kondisinya itu ya baru-baru aja gitu ya. Kondisinya itu baru baru tahu yang sekarang itu kan pakai VR aja gitu kan. Padahal sebelumnya saya ke Alas Purwo itu benar-benar jalannya rusak pada waktu itu. Benar-benar kayak kita menjelajah backpacker, menjelajah traveling naik gunung. Nah itu. Jadi teknologi VR itu bisa seperti membawa kita kemana saja gitu kan. Padahal sebenarnya itu kita mah di rumah-rumah aja kan gitu loh. Kita nggak kemana-mana seperti itu ya. Nah, jadi ada beberapa karakteristik yang nanti teman-teman bisa lihat pada virtual reality, misalkan visual mobile, perangkat digital gitu kan. Kita pakai alat virtual mobile, terus kita juga melihat sebuah reality ya, kita melihat sebuah realitas gitu kan. Terus terlihat dalam perangkat virtual kan, visual digital layar. Habis gitu ada juga augmented ya. Jadi kalau augmented itu kita melihat objek, kita scanning objek tersebut dan objek itu muncul gitu. Seolah-olah itu berada di depan kita. Padahal mah itu cuma cuma ada di gambar layar handphone. Oh ya, teman-teman itu si siapa? Eh, Mark Zuckerberg ya, foundernya Facebook sudah membuat kacamata AR yang baru itu ya. Jadi kemarin Facebook itu ugal-ugalan itu. Dia ngeluarin Meta Quest 3 Pro yang baru, S ya, S Pro itu yang baru. Sekaligus dia mengeluarkan kacamata AR. Bentuknya ya kayak kacamata gitu ya, kacamata biasa tapi AR gitu kan, augmented reality. Jadi kemarin itu Facebook Meta itu ugal-ugalan untuk ngeluarin produk langsung dua gitu. Itu berani banget tuh. Itu nggak ngerti saya itu investasinya itu berapa itu dia ngeluarin dua produk sekaligus gitu kan. Jadi Meta Quest 3 yang baru, yang Pro, sama ngeluarin yang kacamata itu. Padahal labnya kita, Meta Quest 3 itu kita waktu kita, apa namanya, ini ya, pengadaan
Meta Quest 3 itu di lab kita, itu keluaran pertama itu yang punya kita di lab itu kan, keluaran pertama. Prodi lain belum punya alat itu, kita udah punya alat itu. Sekarang muncul yang baru. Sekarang malah muncul yang baru. Saya bilang, ini besok-besok upgrade deh alatnya, saya bilang kayak gitu. Nah, terus kemudian ada juga VR, kemudian kalau AR itu augmented reality. Jadi reality itu ya realitas visual maya dipadukan dengan realitas nyata ya. Kalau di augmented, kalau di reality itu benar-benar dia kayak ngeblocking apa namanya ngeblocking dunia kita gitu kan. Kita berada di dalam ruangan yang berbeda di situ. Nah, nanti untuk ke depan, VR itu potensinya dia besar ya. Ini kan pertumbuhan pasar VR 2013 sampai 18. Nanti kalau sudah, sekarang potensi VR di tahun 2022, 2023 belum ada datanya. Di tahun 2022, ini sudah naik lagi, itu sekitar, sekarang sudah bisa mencapai sekitar 700 sekian miliar US gitu ya. Itu mungkin kalau sudah, apa namanya, di Indonesia kan itu asetnya udah besar banget gitu kan. Virtual reality. Jadi rupanya ketika VR itu punya embel-embel metaverse itu ya, dan itu sudah dipakai di industri, justru potensi marketnya itu makin besar. Dulu Mark Zuckerberg Facebook itu kan berani ngambil alih Meta itu kan karena dulu kenaikan peningkatan penggunaan VR itu kan naik menjadi 200% kan. Nah, makanya dulu Oculus Quest pada saat itu kan kesulitan pendanaan untuk terkait dengan produksi alat. Nah, Facebook kan dia punya dana yang besar kan. Nah, itulah dipakai itu untuk apa namanya invest di situ. Dan karena sekarang perusahaan-perusahaan besar itu juga sudah melakukan berbagai studi kan mengembangkan investasi AR, VR itu virtual communication, virtual information itu sekarang semuanya sudah digunakan di situ ya. Nah itu. Dan sekarang sudah mulai optimalisasi alat komunikasi. Tadinya VR itu kan hanya alat informasi biasa tadinya itu untuk medium informasi. Tapi sekarang sudah bisa dipakai untuk alat komunikasi. Ya kan, kalau sekarang sudah pakai Oculus Oculus 2 yang baru itu kan, Oculus 2, Oculus 3 itu kan, itu sekarang sudah bisa kita berkontak dengan sesama pengguna. Ada mikrofonnya. Kalau dulu tuh nggak ada mikrofon, makanya dulu tuh mesti pakai alat bantu kan, kayak headphone, headset gitu kan. Sekarang enggak. Sekarang di alatnya sendiri itu sudah ada mikrofon khusus, jadi sudah bisa berkomunikasi secara langsung seperti itu. Bahkan saya bisa main WA di Oculus, gitu ya. Teman-teman ya, Oculus yang kedua, apalagi yang ketiga ini ya, itu teman-teman bisa misalkan buka WA pakai alat virtual reality, terus Anda bisa ngetik di situ. Saya pernah kan iseng-iseng nyoba gitu kan, terus habis gitu ngetik gitu kan. Oh iya bisa ya ternyata ngetik. Cuman ntar kalau dilihat dari luar kayaknya ini orang gila bagaimana gitu ya. Pakai kacamata gini-gini sendiri gitu. Gitu. Paling kalau di luar itu dilihatnya nggak enak gitu ya. Ini orang ODGJ ini orang ini gini-gini sendiri gitu kan. Nah itu. Tapi kalau teknologi itu sensoriknya dia udah bisa membaca sensorik tangan. Nanti saya coba simulasikan nanti ya. Itu ya. Nah ini, jadi kalau kita lihat pada statistik ya VR itu, ya kan, teknologinya itu sekarang sudah naik ya. Kalau tahun 2018 itu mencapai 4,6 miliar dolar, sekarang sudah di atas 20. Sudah di atas 20 miliar. Ketika ada label metaverse itu sebetulnya makin makin besar. Sekarang namanya bukan Oculus Rift ya, tapi sekarang namanya Oculus Quest. Karena sudah diambil alih oleh Meta Quest dan berdasarkan survei itu ada 4%, usia 14 sampai 19 sekarang ketertarikan dengan VR itu mengalami cukup kenaikan di situ ya. Oke. Nah, kalau kita lihat misalkan pada teknologi virtual reality ya. Sebentar. Ini saya coba pastikan dulu. Oh ya. Nah itu. Teman-teman pasti udah nggak asing ya. Alatnya kan seperti ini. Ya kan? Mungkin teman-teman udah nggak asing. Alatnya kayak gini ya. Oh ya, saya permisi dulu sebentar ya. Mau ngaktifkan ini. Oke. Em,
Oke. Nah, eh, ini saya coba aktifkan di sini. Teman-teman, mic-nya dibuka ya. Saya nggak tahu ini udah nampil apa belum? Udah kelihatan belum, teman-teman? Udah, Pak. Udah, Pak. Pak. Udah kelihatan ya? Oke. Pergerakannya kelihatan nggak? Iya, Pak. Kelihatan. Saya bikin full screen aja ya. Nanti kalau labnya udah jadi, teman-teman harus main ginian. Pokoknya semuanya harus main. Main dulu lah. Bikinnya. Tangan saya kelihatan nggak ini? Pakai sensor. Iya, Pak. Kelihatan. Ya. Ini tangan saya hurufnya berapa? Dua. 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 Anda nggak lihat kamera saya kan? Oke. Yaudah, saya sembunyi. Tangan saya berapa? Ya udah kayak Pak itu Pak. Kurang bawah, Pak. Kurang Tiga, bawah. Pak. Hah? Kurang ke bawah, Pak. Tiga, Pak, tiga. Tiga. Pak. Tapi tangan bawah masih masuk Tiga, kamera. Pak. Tangan bawah masih masuk kamera. Masih kelihatan? Masih kelihatan Pak. Kelihatan. Ini kurang ke bawah, apa gimana? Nah, kayak gini kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, biasanya kalau apa, misalkan kayak gini ya, kita gini, tangan lah kan? Nah, tuh. Saya nggak pakai alatnya, ya kan? Saya nggak pakai alat. Jadi kalau misalkan gini, nah muncul kan? Ini saya nggak pakai alatnya, teman-teman. Seperti ini. Jadi kalau misalkan ini, saya tinggal, misalkan mau saya mau tarik menu gitu ya. Ini tinggal tarik menunya. Nah, kayak gini. Terus saya tinggal tarik ke atas. Oke, menunya kelihatan nggak, teman-teman? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke. Nah, jadi dengan pakai tangan seperti ini, kita sudah bisa apa namanya? Bisa bermain VR itu, gitu ya. Ya, ini saya tarik agak maju nih. Oke, menunya sudah kelihatan dekat, teman-teman? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke. Nah, jadi kita kalau di virtual reality, kita menggunakan alat seperti ini. Saya sama sekali nggak pakai itu loh. Apa namanya? Saya sama sekali tidak menggunakan remote atau controller. Ya. Tapi kalau misalkan memakai controller, itu juga bisa. Cuman kalau nggak pakai controller, emang nggak enak sih. Bentar, saya pakai controller dulu ya. Enakan pakai controller, pakai tangan lu ribet loh. Nah, ini saya mau nunjukin satu aplikasi ya ke teman-teman semuanya. Oke. Tulisannya apa ini, teman-teman? Wonder Pak, wonder. Wonder, Pak, Wonder. Nah, Wonder. Nah, oke. Tadi yang saya cerita, pernah nggak saya jalan-jalan ke Perancis? Saya cerita, ya pernah pakai VR tadi. Itu biasanya ini tools yang baru itu kita biasanya pakai ini nih. Pakai Friends, misalkan Friends. Nah, ya kan? Tuh. Ini. Tuh. Nah, jadi kita bisa melihat lokasinya, gitu ya, seperti ini. Nah, oke, teman-teman, di depan saya ada apa ini? Halo, Oh, itu teman-teman anjing, Pak. sini. Itu ada anjing, Pak. Nah, oke, tuh.
Saya nggak bohong kan, saya pernah jalan-jalan ke Perancis. Nah, ini Perancis ini. Ini Perancis, tanpa kita harus datang ke Perancis. Anggap aja saya kayak ilmu apa namanya teleportasi gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi eh, kita bisa mencari lokasi apapun di sini ya. Bisa mencari lokasi apapun, ya kan? Dan itu apa? Kita bisa mau lihat nih, misalkan di sini ada apa, di situ ada apa. Oh, kayak gini ya, rumah-rumah di Perancis gitu kan. Oh, kayak gini ya, apa namanya bangunan-bangunan yang ada di Perancis gitu. Dengan alat ini itu kan sebetulnya sudah menjadi bagian dari alat informasi kita, betul kan? Jadi teman-teman itu bisa apa namanya, bisa menggunakan alat ini gitu ya untuk apa mau menelusuri kira-kira wilayah geografis apa yang ada di wilayah geografis di sebuah negara atau misalkan wilayah geografis di sebuah kota. Nah, di depan saya ada hotel apa itu? Halo guys, di depan saya ada hotel apa ini? Defile Pak, defile Pak. Nggak Sipil. hotel, Pak. Devil. Hotel. Sipil. Bonjour Pak, bonjour. Ya, oke. Nah, seperti itu ya. Teman-teman pernah main itu enggak? Google Map enggak? Google Map tahu kan? Iya, Pak. Nah, persis kayak gini modelnya. Karena teknologinya Wender itu kan pakai Google Map juga. Nah, seperti ini. Gitu. Nah, tadi yang apa namanya saya bilang gitu kan. Pernah ke Perancis? Pernah, tapi pakai VR. Kayak gini nih bentukannya ya. Oke. Nah, sama aja kalau misalkan tadi saya bilang, oh saya pernah ke apa saya mau tahu kondisi alas Purwo di apa namanya di Jawa Timur itu bentuknya kayak gimana. Saya tinggal ngetik aja di sini. Nah, kita tinggal ngetik di sini, ya kan? Nah, alas Purwo Kutorejo misalkan ini. Nah, tuh kan, kelihatan tuh. Nah, terus kita mau tahu alas Purwo itu lokasinya ada di mana. Nah, itu ya. Bentar. Oh, ini belum saya bikin full screen ternyata. Maaf, maaf. Ah, kayak gini. Nah, ini ya. Nah, jadi kita ingin tahu lokasi alas Purwo itu seperti apa gitu kan. Nah, dengan teknologi virtual reality itu kan kita bisa mendeteksi. Jadi ini tuh sebenarnya ya memang media informasinya kita gitu ya, teman-teman ya. Ini media informasi kita dan kita mau tahu lokasinya ada di mana kan kita tinggal muter aja gitu. Mau sampai ke depan, mau sampai ke belakang gitu kan. Nah, itu tinggal kita track di sini. Nah, seperti itu. Justru saya berharap ya masuk hutan alas Purwo malam-malam. Oh, teman-teman ada yang berani masuk sini malam-malam? Nah, itu ya. Kayak gini. Jadi banyak sebetulnya medium yang bisa kita gunakan. Nah, ini salah satu teknologi metaverse juga ya, gitu kan? Salah satu teknologi metaverse. Ini kalau saya gerak-gerakkan kayak gini, ya kan? Nah, itu kan kita mengikuti pola, jadi mengikuti pergerakannya, seperti itu, ya. Oke. Oh iya, teman-teman, kalau sembari ada yang mau ditanyakan terkait dengan apa namanya immersive technology, silakan, ya. Nah, ini. Jadi kalau ada yang mau jalan-jalan tapi nggak punya waktu, udah pakai alat ginian. Nah, kita bisa lihat apa namanya koordinatnya kan di sini kan. Itu kita bisa lihat koordinat di sini. Nah, seperti itu. Oke. Jadi banyak sebetulnya ya medium yang bisa kita gunakan apa dari VR itu untuk sebagai media informasi publiknya kita. Nggak cuma yang dalam bentuk seperti apa wonder seperti ini aja. Ini saya kasih contoh misalkan seperti ekohumanisme. Nah, kayak gini. Teman-teman kelihatan nggak ini?
Korea. Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Nah, seperti ini juga. Hmm. Saya tuh paling senang itu ini, ekohumanisme. Saya tuh walaupun pakai VR buat game, tapi saya tuh lebih senangnya kayak gini. Jadi kita bisa tahu, ini misalkan Raja Ampat gitu ya. Nah, terus lokasinya ada di mana. Nah, proses itu kita coba misalkan telusuri. Jadi eh, apa banyak sebetulnya medium yang bisa kita pakai ya untuk media informasi publiknya kita itu seperti itu, teman-teman ya. Oke. Nah itu, ini saya coba pertahankan dulu ya, kayak gini. Nah, jadi teman-teman bisa langsung lihat kan situasinya. Oh ya, apakah waktu akan menyesuaikan waktu nyata apa enggak, Pak? Misalnya kalau sekarang malam, apakah di VR malam? Ya, enggak. Mbak, namanya VR itu sebetulnya adalah istilahnya reality ya gitu ya. VR itu, alat VR itu sebetulnya ya mirip kayak handphone sebenarnya ya. Jadi kenapa kok saya bilang mirip seperti handphone gitu kan? Handphone itu Anda kemanapun handphone ya, Anda pakai handphone misalkan di mana kayak gitu, itu kan akan menyesuaikan jamnya. Jadi misalkan teman-teman pakai apa namanya handphone misalkan di Kalimantan, waktunya kan berbeda dengan yang ada di Jakarta. Nanti kan timing waktunya akan menyesuaikan dengan yang di Kalimantan. Nah, VR pun juga sama. VR kan juga punya alat untuk apa namanya signal untuk apa itu menentukan waktu ya. Misalkan kita lokasinya misalkan di Raja Ampat. Raja Ampat itu perbedaan waktunya misalkan dengan Jakarta itu berapa jam. Nah, nanti alat itu akan menyesuaikan gitu ya. Itu seperti itu. Ya mirip-mirip kayak handphone sebenarnya. Nah, itu ya. Jadi teman-teman bisa mencoba nanti permainannya. Nah, kayak gini. Oke, silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Jadi gini, penggambaran yang ada di virtual reality ya, teman-teman ya, yang ada di gambar VR itu, pada prinsipnya itu dia pengambilan waktu, misalkan lokasi, gitu ya, pengambilan lokasi atau waktu untuk apa namanya lokasi apa lokasi atau misalkan dia pengambilan kayak gambarnya Raja Ampat ini gambar laut gitu ya, itu ya sesuai dengan timing waktunya dia gitu. Jadi pada saat itu ini proses perekamannya itu dilakukan kapan gitu ya. Nah seperti itu. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Ini nanti kita habis ini akan coba latihan menggunakan itu ya teman-teman ya. Loh, ini ternyata Oke. Kalau ada yang mau diskusi, teman-teman kalau ada yang mau diskusi boleh. Silakan. Oh iya, pas ya. Mikrofonnya saya ganti pakai VR. Oh masih sama. Sorry, ini kalau download agak lama. Oh ya, teman-teman sebelumnya ada yang pernah main VR kayak gini nggak? Halo? Belum Pak. Oh, oh ya, ya oke. Nanti kalau laptop udah jadi ya.
Ngapain lagi? Pak laptopnya. Bentar. Oh ini bisa. Oh, ini bisa. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak, teman-teman? Kelihatan Pak. Kelihatan, Kelihatan Pak. Lihatin ya, pergerakan kamera itu sesuai dengan apa yang saya lihat. Ini dari alatnya. Ya, fotoin dulu. Oke. Nah, oke, seru ya. Ya, ya, itu tadi ya. Nanti kalau itu teman-teman ya, kita apa namanya? Kalau labnya udah jadi, langsung saya kabarin semuanya. Izin bertanya, apakah VR itu menggunakan sistem cloud untuk storage-nya? Ada dua, ada cloud, ada yang dari alatnya sendiri. Jadi yang alatnya itu kalau Oculus itu ada yang 128 giga, 256 giga, ada juga yang sudah mencapai 512 giga. 500 giga itu sudah ada, gitu ya. Itu storage alatnya. Nah, kalau cloud bebas, tergantung ya. Kalau apa namanya, kalau alat cloud itu apa misalnya kayak tadi video tadi itu kan saya download ya, itu saya nyimpennya langsung di cloud itu, ya kan, itu nyimpennya di cloud dan kita bisa mengakses video itu kapanpun. Kayak tadi kan saya download, padahal sebenarnya sebelumnya itu udah pernah saya sebelumnya belum pernah saya download ya, yang video Raja Ampat tadi, karena sebelumnya saya seringnya itu ngeliatin video yang Kalimantan gitu. Nah, yang Raja Ampat belum pernah saya download. Tadi waktu saya download itu dia langsung tersimpannya di cloud. Jadi ada dua alat penyimpanan ya. Oke. Nah,
Jadi, apakah teknologi bisa mulai digunakan untuk keadaan suatu tempat secara real time, misalkan keadaan lalu lintas. Nah, itu aksesnya langsung melalui ini, melalui kalau ini ya, problemnya kita ini masalahnya di akses lalu lintasnya apa di Indonesia itu misalkan terkait dengan akses langsung pada traffic gitu ya, traffic light, terus kemudian akses langsung pada kebencanaan gitu ya. Kita ini belum ada di Indonesia itu yang bisa langsung secara real time memberikan informasi itu ke kita. Nah, beda dengan Amerika. Di Amerika, untuk melihat kondisi jalanan itu macet atau enggak gitu ya, di Amerika itu sudah langsung diberikan aksesnya. Akses traffic apa namanya? Akses traffic secara langsung. Di Amerika itu sama di Eropa, saya lupa kalau di Amerika itu di mana, tapi kalau di Eropa itu juga sama. Jadi akses traffic light itu bisa langsung diakseskan ke VR. Yang penting alat VR itu semua terhubung ke internet. Poin intinya dari situ. Malah biasanya kalau hubungan internet itu biasanya paling mudah kan pakai WiFi, contohnya seperti itu. Nah, itu bisa kalau kita menggunakan alat VR seperti itu. Nah, problemnya adalah di Indonesia itu belum ada yang langsung memberikan akses ke situ. Kalau sejauh ini Amerika lah yang sudah memberikan akses ke kita atau memberikan akses untuk melihat kondisi lalu lintas yang secara real time gitu kan, maupun bahkan juga ada yang melihat kondisi lalu lintas secara time series. Misalkan kondisi lalu lintas dalam waktu seminggu itu biasa digunakan atau dipakai untuk research gitu ya. Bahkan apa namanya di Amerika pun itu sudah memberikan beberapa fasilitas-fasilitas untuk melakukan geomapping. Contohnya apa? Kayak Google Earth gitu ya. Google Earth itu sudah bisa digunakan atau diakses dengan menggunakan alat VR seperti ini. Tapi kalau Google Earth itu kalau nggak salah dia menggunakan Quest Link, ya. Ada menggunakan link khusus, ya. Nah, terus kemudian ada kalau tadi kan saya menggunakan desktop gitu ya, remote desktop gitu. Tapi kalau yang itu saya biasanya kalau di Google Earth itu menggunakan yang namanya Questlink seperti itu. Ya. Nah, problemnya kita di Indonesia itu belum terlalu aware terhadap penggunaan VR, padahal sebetulnya sangat-sangat penting virtual reality itu. Ya. Nah, oke. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan lagi. Nah itu, terus alat komunikasi tadi juga sudah bisa dilakukan. Tadi kan saya ngomong sama teman-teman kan suaranya rada kenceng kan. Itu dari alatnya. Tadi saya ngaktifin itunya, saya ngaktifin mikrofon. Tadi saya lupa awal-awal ngaktifin mikrofon. Nah itu dari alatnya itu sudah bisa berkomunikasi dengan teman-teman. Kalau yang baru seperti itu, kalau yang lama kan belum bisa. Makanya kalau Oculus yang lama itu, yang MetaQuest lama itu dulu kita mesti pakai Bluetooth headset seperti itu. Oke ya. Nah, itu tadi terkait dengan virtual reality. Oh ya, sebelum saya lanjut, teman-teman gimana? Gather sudah bisa dipasang di komputernya? Gather, Sudah, bikin Pak. bikin Sudah, Pak. member, jangan lupa bikin member bikin member, bikin akun ya, gitu ya. Nanti Gather itu sebetulnya juga salah satu alat meta yang paling ringan sebenarnya kalau boleh saya, itu yang paling ringan. Dan dia menggunakan metode gaming gitu ya. Dia menggunakan metode gaming untuk untuk Gather itu. Oke. Eh, sebentar. Oke. Nah, ini ya teman-teman, ini salah satu contoh Gather. Nah, kelihatan nggak? Teman-teman kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Oh, oke. Nah, ini mikrofon saya matiin. Saya aktifkan melalui Zoom aja ya. Nah, Gather itu sebetulnya meta yang paling ringan. Ini sebenarnya dunia meta ini. Nah, gitu kan. Jadi sebenarnya ini masuk dalam dunia meta gitu ya. Jadi kita itu seperti berjalan. Oh ya, teman-teman ada yang pernah main game komputer kan? WSAD tahu kan? Tahu Tahu, Pak. Pak, tahu.
Nah, jadi menggerakkannya itu ya pakai WSAD gitu. Nah, kayak gini. Nah, nanti misalkan kita mau, oke teman-teman silakan join ke ruang kelas, misalkan seperti itu ya. Nah, itu bisa tinggal kita cari aja di sini, kayak gitu. Nah, kayak gini. Nah, oke. Silakan teman-teman, mumpung masih ada waktu, dicoba gather-nya ya. Dicoba gather. Saya coba invite teman-teman semua ya, pakai link. Cara invite-nya gimana? Gue lupa ya. Oh ini ya. Ya, oke. Nah, oke. Teman-teman coba silakan, saya sudah kirimkan link di chatting ya. Langsung connect ke link yang ada di chatting. Sudah bisa masuk nggak kira-kira? Jadi kita coba pakai Gather. Oke, sudah ada yang masuk. Satu. Oke, silakan dicoba lagi. Dibuka Gather-nya. Terus teman-teman masuk ke linknya. Oke. Oke. Nah, terus, ayo join semuanya. Jangan jangan malu, nggak usah malu-malu. Ini caranya biar sekaligus gimana ya? Caranya. Bentar. Ini. Terus ini masuk. Oke. Ini ya, kalau mau join yang untuk apa namanya interaktif itu memang hanya bisa di komputer. Kalau di phone nggak bisa. Ini gimana sih caranya biar sekaligus gitu ya? Kalau di Zoom kan bisa sekaligus. Ini kalau send to lobby berarti di depan ya. Teman-teman bisa masuk nggak? Masuk, Pak. Masuk ya. Yang di lobby langsung masuk aja. Bingung saya. Oke. Gimana? Udah berasa main game atau belum? Sudah, Pak. Udah ya. Oke. Nah, gimana? Udah berasa main game? Oke. Enjoy aja dulu. Nah, ini dia. Meta versi ringan ini sebenarnya.
Zikar, ini kamu saya nggak bisa jalan ini. Halo Zikar, bisa mundur sebentar? Nah, gitu. Oke. Nah, tuh ya kan. Nah, ini jadi bisa langsung berinteraksi ya. Oke. Nah, teman-teman coba apa namanya? Coba teman-teman semuanya pindah ke Gather ya. Zoom-nya dimatikan kamera sama mikrofonnya. Kita interaksinya pakai kamera mikrofon di Gather. Dicoba ya. Halo Pak, tes Pak, masuk Pak. Tes, masuk. Tampilan saya oke nggak di Gather? Udah muncul belum tampilan saya? Belum. Betul Pak, tapi suaranya double Pak. Suaranya double. Karena zoomnya mungkin belum mati ya. Aduh, lancar Pak, lancar. Oke, teman-teman coba untuk video dan mikrofonnya pindah ke Gather semua ya. Zoomnya di apa? Nggak usah dimatiin, nggak apa-apa. Kapasitasnya udah penuh. Oke, oke. Mungkin yang nanti belum dapat tempat ya, nanti kita ganti apa? Masih ada yang nyangkut di Zoom juga ini ya, tapi nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman ada yang di Zoom, terus kemudian ada yang di Gather gitu ya. Tapi intinya ya, poin intinya kita sebetulnya kalau belajar tentang virtual reality gitu ya, atau kita belajar tentang augmented reality atau mixed reality atau tentang dunia virtual gitu ya. Ini sekarang yang nantinya ke depan itu teknologi digital itu semakin lama itu akan semakin berkembang. Saya nggak tahu lagi nanti setelah ini kira-kira teknologi apa yang akan muncul gitu ya. Itu saya jujur masih belum punya gambaran di situ ya kan. Tapi kalau feel saya kalau sekarang kita berada di dunia virtual meta seperti ini gitu kan, dunia virtual yang berbeda gitu kan. Nah, mungkin ke depan hologram itu akan menjadi teknologi baru justru. Ya, saya memprediksinya seperti itu, gitu ya. Jadi memprediksi nanti hologram itu akan menjadi salah satu new technology seperti itu ya. Nah, oke, itu tadi ini ya. Oke, teman-teman bertahan aja dulu di Gather ya. Nanti setelah ini saya akan mensimulasikan penggunaan augmented reality ya setelah ini. Bentar, ini saya join dulu ke anu ya, ke Gather-nya. Ini cara joinnya gimana ya? Saya lupa deh. Lupa saya. Oh ini, sebentar. Oke, join meeting. Oh, sebentar. Ini saya copy dulu, copy link ya. Gimana? Teman-teman kalau kontak dengan teman-teman yang lain gimana? Bisa ya? Pakai itu ya. Nah, kalau di handphone itu bisa gitu ya. Di handphone itu bisa, tapi sayangnya nggak bisa menampilkan apa namanya model interaktif gamenya gitu, ya kan? Kalau di handphone paling mentoknya ya kayak gini, gitu, ya. Jadi Anda tidak bisa mengikuti apa namanya perkuliahannya itu dengan model yang apa ini dengan model yang kayak permainan game seperti ini, ya. Oke. Kok private area mana? Tambah pusing.
Oke. Nah, oke, teman-teman coba kumpul di ruang tengah, bisa nggak? Kumpul di ruang tengah ini yang ada saya di situ. Ini saya coba untuk perkuliahannya melalui satu ruangan, gitu ya. Nah, oke, kita lanjutkan perkuliahannya ya. Nah, itu. Jadi itu tadi virtual reality. Nah, teknologi yang serupa, hampir serupa kalau menurut saya dengan virtual reality itu adalah augmented reality, gitu ya. Jadi kalau kita pada teknologi augmented reality itu alatnya jauh lebih murah. Teman-teman sebetulnya kalau kayak augmented reality itu sebetulnya hanya digunakan digunakan menggunakannya itu menggunakan handphone gitu. Jadi justru kita akan lebih dimudahkan gitu kalau dengan augmented reality. Karena kalau alat virtual reality mungkin terlalu mahal gitu ya alatnya gitu kan, kayak virtual reality itu kan. Terus yang kedua memiliki beban yang cukup besar. Kalau virtual reality kayak kacamata itu kan dia bebannya agak besar. Nah, kalau model kayak augmented reality gitu ya, nah itu justru alatnya itu lebih lebih ringan gitu ya, spesifikasi alatnya itu akan jauh lebih ringan dan tentunya teman-teman kalau menggunakan alat augmented reality itu juga nggak sesulit kita menggunakan virtual reality. Jadi kayak penggunaan alat virtual reality itu justru lebih lebih mudah gitu ya. Virtual reality itu lebih sulit sebenarnya karena kita kan harus terbiasa dengan controller game. Sementara kalau virtual reality itu kan kayak permainan Pokemon Go, kita tinggal ngikut aja kan yang ada di alat itu kan ya. Hanya yang itu kita tinggal ngikut aja gitu. Terus habis itu teman-teman bisa ini apa namanya bisa mengikuti polanya gitu ya. Oke. Oke. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, seperti itu ya. Ya, Pak. Mau stay di sini atau kita balik Zoom? Kira-kira. Cuman saya dari tadi itu, kenapa? Di sini aja. Eh. Oke. Oh ya, nanti teman-teman saya beralih ke Zoom sebentar untuk ini apa namanya untuk praktek augmented reality ya. Setelah ini nanti ya. Oke. Teman-teman ada ruang meeting, ruang conference-nya nggak di sini ya? Yang gede gitu. Ini sebelah kiri ini nggak bisa masuk ya kita ya? Ada yang coba masuk ke sini nggak? Yang apa itu namanya? Ruang masuk nggak bisa ya itu ya? Oke ya. Nah, itu. Terus yang kedua, augmented reality itu juga bisa digunakan untuk sektor industri, misalkan untuk mesin gitu kan, termasuk alat-alat kedokteran itu juga digunakan pada teknologi augmented reality. Seperti itu ya, teknik mesin, apa mesin, alat kedokteran itu. Nah, jadi teman-teman juga bisa mencoba ya alat-alat augmented reality itu ya kan, misalkan untuk informasi yang berkaitan dengan informasi langsung. Biasanya informasi yang lebih dekat lah atau lebih close sama kita gitu ya. Oke, sebentar. Oke, teman-teman coba coba dulu aja di Gather ya. Enjoy aja dulu. Di Gather itu kalau nggak salah ada game-gamenya juga kalau nggak salah ya. Oke.
Recording in progress. Masih ada yang belum bisa join ya, teman-teman ya? Oke. Nah, itu ya. Nah, terus kemudian digunakan pada industri manufaktur. Selain itu juga ya pada teknologi augmented reality gitu ya. Ini bisa ngasih nggak sih? Harusnya bisa ya. Coba share. Oh ya, ini share, yang ini share juga. Ah, yang di Zoom kelihatan nggak slide-nya, teman-teman? Halo guys, yang di Zoom slide-nya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oh, kelihatan juga ya yang Zoom ya. Nah, oke ya. Nah, itu ya. Nah, sekarang kalau kita pakai augmented reality ya, teman-teman, justru di augmented reality itu kan lebih mudah dan alatnya itu juga jauh lebih simpel sebetulnya. Karena kita kan kalau di augmented reality itu kan perlunya itu kan hanya handphone saja gitu ya. Tapi kalau kemarin apa kayak Mark Zuckerberg itu dia mengeluarkan kacamata yang dikhususkan untuk augmented reality gitu ya, kacamata khusus gitu. Nah, itu agak berbeda pastinya ya. Kita jadi ngelihat barang dimanapun gitu ya, itu sudah apa namanya udah langsung pakai kacamata khusus gitu ya. Oke. Oh ya, sebentar ya. Ini ada contoh eh, contoh augmented reality ya yang nanti teman-teman bisa gunakan. Nah, oke, ini saya izin menggunakan Zoom untuk apa namanya? Untuk nah, di sini saya mau tunjukkan alat untuk augmented alat apa contoh ya, contoh augmented reality ya yang ada di Zoom. Oke, ini ada beberapa contoh alat. Nah, saya biasanya kalau di augmented reality itu biasanya main main kartu ginian. Coba teman-teman lihat di kamera ya. Itu ini ya contohnya. Nah, biasanya saya pakai alat kartunya itu kartu ginian. Itu untuk augmented reality. Nah, coba teman-teman sekarang coba dibuka ini ya, dibuka zoomnya. Tapi gathernya nggak usah dimatiin, nggak apa-apa. Dibuka aja dulu zoomnya. Nah, di sini saya sediakan, saya punya beberapa kartu yang bisa digunakan untuk teknologi, menggunakan teknologi augmented reality. Nah, ini saya share screen. Oh iya, nggak muncul teman-teman. Ya, itu pakai handphone sih gitu. Tapi sebetulnya itu alat untuk ini sih, apa kayak octagon itu ya, atau octagon itu biasanya yang sering dipakai untuk augmented reality. Nanti mungkin saya akan tambahkan di apa namanya di contoh videonya aja gitu ya. Nah, tapi paling tidak ya, teman-teman kan tahu ya tentang teknologi imersif gitu. Jadi ada virtual reality, kemudian ada augmented reality, ada mixed reality gitu ya. Kalau yang model seperti Gather itu dia tipikalnya itu adalah tipikal ini. Mungkin kalau saya menyebutnya itu dia tipikal apa namanya meta interaktif gitu. Jadi kayak kita kayak berada di dunia yang berbeda gitu ya. Jadi meta interaktif gitu. Jadi berada dalam dunia yang berbeda, ya kita bisa bertemu orang tanpa mandang fisik, tanpa mandang apa baik itu dalam dunia maya, kita cuma menggunakan alat semacam avatar lah, anggap aja begitu ya. Tapi ini bukan avatar yang pengendali 4 elemen itu ya. Apa bumi lah, apa namanya bumi udara apa bumi udara air api gitu, bukan gitu. Ini yang saya tuh sebenarnya mau menunjukkan ini. eh, Oke.
Oke, teman-teman, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, gimana? Sudah puas bermain dengan gathernya? Oke, ya. Gimana? Enak. Mau lain kali mau pakai gather atau mau pakai Zoom lagi? Ayo, silakan pilih. Oke. Nah, nanti ya teman-teman, teknologi itu pada akhirnya nanti ke depan gitu ya, itu akan menggunakan 5G ya. Jadi akan menggunakan 5G atau 5G gitu ya. Itu untuk apa namanya pengembangan teknologi dengan berbasis VR atau dengan berbasis AR gitu ya. Dan nanti untuk berikutnya ya teknologi 5G itu karena di Indonesia kan belum belum nyampe ke 5G ya, tapi diperkirakan 5G itu nanti akan nyampe ke Indonesia itu paling tidak ya itu sekitar 5 tahun maksimal 5 tahun dari sekarang itu mungkin akan masuk ke Indonesia untuk teknologi 5G. Apalagi sekarang sudah ada menggunakan teknologi robotik seperti itu ya. Oke, mungkin sampai sini kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Kayaknya pada asik main ini. Ya sudah. Nanti apa namanya teman-teman semua mungkin sekedar info saja. Kalau nanti pokoknya kalau lab kita sudah sudah renovasinya sudah selesai, saya akan mengundang lah pasti teman-teman semuanya. Sekali-sekali kita akan bermain di apa namanya di lab gitu ya untuk virtual reality ataupun teknologi augmented reality. Nanti kalau misalkan teman-teman pengen mencoba lagi nih untuk Gather, boleh ya. Nanti mau coba Gather silakan ya. Nanti teman-teman juga akan belajar menggunakan apa namanya Gather sebagai salah satu medium interaktif dan medium belajar. Oke, baik teman-teman, sekian untuk perkuliahan hari ini ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Nanti apa namanya Recording stopped. ya teman-teman langsung belajar di kampus ya, belajar di kelas untuk kelas kecil ya. Nanti pokoknya kalau kita apa namanya fasilitas lab kita sudah terpenuhi, nanti kita akan belajar menggunakan virtual apa namanya virtual reality. Oke, baik. Sekian teman-teman. Terima kasih semuanya. Ya, sekian saya akhiri perkuliahan ini. Selamat pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, terima kasih teman-teman semua. Ya, selamat belajar dan